Kebanyakan orang menginginkan kesuksesan yang cepat. Bahkan terkadang mereka langsung menentukan sasaran yang besar sehingga melupakan hal-hal yang kecil. James Clear, seorang pakar perubahan, menemukan sebuah cara bahwa perubahan yang nyata dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bahasa Buku. Channel ini bertujuan untuk membuat ringkasan dari berbagai buku populer yang ada di seluruh dunia. Hari ini kita akan membahas buku Atomic Habits karya James Clear. Buku ini merupakan salah satu buku yang sejak diterbitkan, sudah menjadi bestseller di seluruh dunia. Atomic Habits membahas tentang bagaimana kita bisa membangun kebiasaan positif dalam hidup dan mengubah kebiasaan buruk yang kita miliki. Buku ini membahas prinsip-prinsip praktis yang bisa kita gunakan setiap hari untuk mencapai perubahan dalam kehidupan kita. Salah satu prinsip populer yang dikembangkan oleh Clear di buku ini adalah, terbangun 1% lebih baik setiap hari. Artinya, sebisa mungkin melakukan tindakan kecil yang bisa menghasilkan perubahan kecil namun konsisten, sehingga pada akhirnya akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Atomic Habits adalah buku tentang bagaimana membentuk kebiasaan positif dalam hidup. Penulis buku ini adalah James Clear yang merupakan seorang penulis terkenal di bidang self-help dan motivasi. Buku ini didasarkan pada penelitian ilmiah tentang bagaimana otak kita membentuk kebiasaan dan bagaimana kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Terdapat 4 tahapan dasar pembentukan sebuah kebiasaan yang dikenal dengan habit loop, yaitu cue, craving, response, reward. Habit loop atau pembentukan kebiasaan yang pertama adalah cue atau sinyal. Cue merupakan stimulus awal terhadap otak untuk menginisiasi kebiasaan atau sinyal awal untuk memulai sesuatu. Hal tersebut menjadi pertanda suatu informasi untuk memprediksikan suatu pencapaian. Contohnya adalah Anda merupakan seorang perokok yang berat. Akibat dari kebiasaan merokok tersebut, dokter menyatakan bahwa Anda menderita penyakit paru-paru. Hal ini tentunya menjadi pertanda bahwa Anda harus memulai sesuatu untuk mencapai tujuan mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, sehingga memicu Anda untuk melakukan tahapan craving. Habit loop atau pembentukan kebiasaan yang kedua adalah craving atau keinginan. Craving merupakan tahapan kedua di mana pada tahapan ini Anda mulai memotivasi setiap kebiasaan yang terjadi. Tanpa adanya craving, maka tidak ada alasan seseorang untuk melakukan kebiasaan yang baru. Contohnya adalah Anda menjadi termotivasi untuk menjadi sehat dan terlepas dari penyakit paru-paru. Habit loop atau pembentukan kebiasaan yang kedua adalah respons atau tindakan. Respons merupakan bentuk nyata kebiasaan atau aktivitas yang Anda tunjukkan secara nyata. Contohnya Anda mulai menghentikan aktivitas merokok, menerapkan pola makan yang sehat, kemudian Anda melakukan olahraga rutin selama 30 menit di pagi hari. Seluruh kegiatan yang Anda lakukan dengan konsisten nantinya akan menimbulkan hasil yang disebut sebagai reward. Reward atau penghargaan merupakan habit loop keempat atau akhir dari tujuan dari setiap kebiasaan yang konsisten Anda lakukan. Contohnya setelah Anda mulai melakukan kebiasaan baik yang baru seperti menghentikan aktivitas merokok, menerapkan pola makan yang sehat, kemudian Anda melakukan olahraga rutin selama 30 menit di pagi hari. Maka Anda mendapatkan hasil akhir tubuh yang sehat dan bugar. Keempat proses ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebab keempat proses ini saling berintegrasi. Sehingga jika salah satu dari proses tersebut menghilang maka tidak akan terbentuknya suatu kebiasaan yang baru. Kesimpulannya adalah sebuah sinyal atau cue memicu sebuah keinginan atau craving, yang kemudian menjadi motivasi sehingga menimbulkan sebuah respon atau tindakan nyata yang menghasilkan reward atau penghargaan. Penghargaan ini seharusnya memuaskan keinginan dan pada akhirnya terasosiasi dengan sinyal awal tersebut, sehingga menghasilkan sebuah kebiasaan yang otomatis.
Dari 4 tahapan di The Habit Loop tersebut, James Clear membuatnya ke dalam suatu framework yang dinamakan sebagai 4 hukum dari perubahan kebiasaan. Hukum pertama, buatlah hal tersebut menjadi jelas. Hukum yang kedua yaitu buatlah hal tersebut menjadi menarik. Hukum yang ketiga yaitu buatlah hal tersebut menjadi mudah, dan hukum yang keempat adalah buatlah hal tersebut memuaskan. Hukum pertama yaitu buatlah hal tersebut menjadi jelas. Sinyal atau stimulus awal haruslah jelas. Hal ini bertujuan agar otak dapat langsung mengenalinya untuk memicu proses lanjutannya. Hal-hal yang dapat Anda lakukan antara lain: habit stacking, yaitu menimpa sebuah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Formulanya yaitu setelah melakukan kebiasaan X, saya akan melakukan kebiasaan Y. Hubungkan kebiasaan baru dengan lokasi dan waktu yang spesifik. Misalnya, saya akan olahraga setiap pagi selama 30 menit dimulai dari jam 6 pagi. Rubahlah tata letak atau susunan lingkungan yang memicu atau mengarahkan Anda kepada kebiasaan baru. Misalnya, jika mau mulai berolahraga, sebaiknya Anda meletakkan peralatan olahraga di tempat yang terlihat dan mudah dijangkau. Contoh lainnya, apabila Anda ingin menghentikan kebiasaan merokok, maka simpanlah benda-benda yang berkaitan dengan rokok, sehingga akan mengurangi otak Anda untuk mengingat kegiatan merokok. Hukum kedua yaitu buatlah hal tersebut menjadi menarik. Anda dapat menyelipkan kebiasaan yang sedang ingin Anda bangun di sela-sela kebiasaan saat ini dengan kebiasaan lain yang menarik. Contohnya, Anda sudah mulai mengikuti komunitas olahraga serta mengikuti event olahraga yang diadakan di sekitar area Anda. Hukum ketiga yaitu buatlah hal tersebut menjadi mudah. Bentuk paling efektif untuk membentuk sebuah kebiasaan adalah melalui latihan terus-menerus. Fokus pada actionnya. Buatlah hal tersebut menjadi mudah atau memerlukan sedikit usaha. Salah satunya menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas tersebut menjadi mudah, seperti meletakkan sesuatu di tempat yang sangat terjangkau. Sebaliknya, membuat sesuatu kebiasaan yang ingin kita buang menjadi sangat repot untuk dikerjakan. Hukum keempat dan terakhir yaitu buatlah hal tersebut memuaskan. Kita akan cenderung mengulang sebuah kebiasaan jika hasil pengalamannya memuaskan. Otak manusia terprogram untuk penghargaan kepuasan yang segera. Kepuasan kecil yang dicapai lebih menyenangkan, dibandingkan kepuasan jangka panjang yang tertunda. Salah satu perasaan yang memuaskan adalah merasa telah menghasilkan kemajuan. Berikan tanda silang pada kalender setiap melakukan kebiasaan baru. Clear menjelaskan bahwa kebiasaan tidaklah terbentuk dalam waktu satu malam. Sebaliknya, kebiasaan adalah produk dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang secara konsisten. Ia menekankan pentingnya mengubah perilaku dan cara berpikir kita sehingga kebiasaan yang membawa dampak positif bisa terbentuk. Buku ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama membahas tentang pentingnya memahami kekuatan kebiasaan dan bagaimana kebiasaan bisa membentuk identitas kita. Bagian kedua membahas tentang cara membangun kebiasaan yang baik dan mengubah kebiasaan yang buruk. Bagian ketiga mengajarkan prinsip-prinsip yang bisa membantu kita mempertahankan kebiasaan yang sudah terbentuk. Dan bagian terakhir membahas tentang cara mengoptimalkan kebiasaan agar kita bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Dalam buku ini, Clear selalu menekankan pentingnya mengubah kebiasaan secara gradual dan merancang sistem yang konkret sehingga peluang sukses menjadi lebih besar. Ia menyebutkan bahwa kebiasaan baik bisa menjadi keuntungan terbaik kita, dan dengan mengubah kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, hal ini bisa membentuk kebiasaan yang lebih kuat dan berdampak positif pada hidup kita. Buku ini juga mengajarkan tentang pentingnya memfokuskan upaya pada sistem yang membawa perubahan pada kebiasaan. Sistem ini melibatkan bagaimana kita merancang tindakan yang konsisten, menghilangkan halangan dan membuat tindakan kecil yang mudah dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya mengenali pola-pola kebiasaan dan memahami kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan kebiasaan yang baik.
Clear juga mengajarkan bagaimana menghadapi masalah dan kegagalan dan menggunakan strategi untuk mengatasi hambatan pada proses pembentukan kebiasaan. Buku ini memberikan contoh kasus sukses dari orang-orang yang berhasil mengubah kebiasaan mereka dan membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan dalam membentuk kebiasaan yang baik adalah hasil dari tindakan konsisten dan kesediaan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kesimpulannya, Atomic Habits adalah buku yang sangat berguna bagi semua orang yang ingin membangun kebiasaan positif dalam hidup mereka. Dengan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, buku ini memberikan panduan yang praktis dan konkret yang bisa digunakan setiap hari. Buku ini menekankan pentingnya menjalani kehidupan dengan disiplin dan tekun untuk mencapai perubahan hidup yang lebih baik. Baiklah, mungkin sampai di situ saja pembahasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk tahu update video bahasa buku selanjutnya. Sampai jumpa.